kabarnya anak-anakku semua yang soleh dan solihah? Ya, kali ini kita akan belajar tentang taksiran. Apa itu taksiran? Taksiran juga bisa disebut sebagai perkiraan dan disimbolkan sebagai berikut ya. Untuk yang pertama kita akan belajar taksiran bilangan cacah. Di sini taksiran bilangan cacah akan kita pelajari ada 3 macam. Yang pertama adalah taksiran atas, yang kedua taksiran bawah, dan yang ketiga adalah taksiran terbaik. Yuk mari kita belajar bersama-sama. Kita mulai dengan taksiran atas. Untuk taksiran atas ini nanti semua bilangannya dari mulai 1 sampai 9 akan dibulatkan ke atas menjadi 1, ditambahkan ke bilangan sebelumnya. Contoh yang pertama ya, yang pertama adalah bilangan 4127,4. Untuk taksiran satuannya yang terdekat adalah 4128,4. Kita hilangkan, kita leburkan menjadi 1, kita bulatkan menjadi 1, menjadi ditambahkan 1 ya. Tadinya 4127 menjadi 4128. Begitu juga untuk puluhan terdekat, berarti 7,4 kita bulatkan menjadi 10 yang akan ditambahkan bilangan sebelumnya. Jadi untuk taksiran puluhan terdekat, taksiran ke atasnya menjadi 4130. Untuk ratusan terdekat, kita taksiran atasnya berarti bilangan 27,4 kita bulatkan 1 maksudnya 1 ratusan ya, menjadi 4200. Begitu juga untuk ribuan terdekat menjadi 5000. Kita masuk ke contoh yang kedua, ada bilangan 2284,9. Oke, kita taksirkan ke atas untuk satuan terdekat, yaitu menjadi 2285,9 kita leburkan ya. Kita leburkan ke atas atau kita bulatkan ke atas menjadi satu satuan dan akhirnya menjadi bilangan 2285. Untuk puluhan terdekat berarti menjadi 2290. Sedangkan untuk ratusan terdekat bilangan tersebut akan menjadi 2300. Dan taksiran ke atas untuk ribuan terdekat menjadi 3000. Mari kita lanjutkan ke contoh yang lain. Yang pertama ada penjumlahan. Bilangan 56 ditambah 148. Kita taksirkan satu-satu dulu. 56 kita taksirkan ke atas menjadi 60. Sedangkan bilangan 148 kita taksirkan ke atas menjadi bilangan 200. Atau dengan kata lain dapat kita taksirkan 60 ditambah 200 sama dengan 260. Contoh yang kedua yaitu operasi hitung pengurangan. Ada bilangan 54 dikurangi 25. Kita taksirkan satu-satu. Bilangan 54 kita taksirkan ke atas menjadi 60. Sedangkan bilangan 25 kita taksirkan ke atas menjadi 30. Dengan kata lain dapat ditaksirkan 60 dikurangi 30 sama dengan 30. Lanjut, contoh yang berikutnya adalah perkalian. Ada bilangan 17 kali 11 yang dapat kita taksirkan satu-satu ya. Untuk bilangan yang pertama tadi 17 kita taksirkan menjadi bilangan 20. Sedangkan bilangan 11 kita taksirkan ke atas menjadi bilangan 20 juga. Dapat dikatakan taksirannya 20 kali 20 sama dengan 400. Contoh yang terakhir ada bilangan 87 dibagi 21. Bilangan 87 kita taksirkan ke atas menjadi bilangan 90. Sedangkan bilangan 21 kita taksirkan ke atas menjadi bilangan 30. Dengan kata lain taksirannya adalah 90 dibagi 30 sama dengan 3. Yaitu tadi tentang taksiran ke atas. Kita lanjut taksiran selanjutnya yaitu taksiran bawah.
hampir sama dengan taksiran atas. Kalau taksiran atas tadi kita bulatkan ke atas, kalau taksiran bawah kita hilangkan, bilangannya kita hilangkan. Oke, langsung saja ke contoh ya. Bilangan yang pertama ada bilangan 3362,7. Kita akan taksirkan ke bawah untuk satuan terdekat. 0,7 langsung kita hilangkan menjadi bilangan 3362. Sedangkan untuk puluhan terdekatnya berarti bilangan 2,7 kita hilangkan. Bilangan yang didapat taksirannya adalah 3360. Begitu juga untuk ratusan terdekat. Kita langsung hilangkan di belakangnya ratusannya. Bilangan yang kita dapat untuk taksirannya adalah 3300. Dan ribuan yang terdekat taksirannya menjadi 3000. Contoh yang kedua ada bilangan 4753,2. Mari kita taksirkan untuk satuan terdekat. Taksiran untuk satuan terdekat untuk taksiran bawahnya menjadi 4753. Sedangkan puluhan terdekat menjadi berapa? 4750. Sedangkan untuk ratusan terdekat menjadi 4700. Dan ribuan yang terdekat menjadi, ya benar, 4000. Langsung kita ke contoh ya. Contoh yang pertama ada penjumlahan, yaitu bilangan 33 ditambah 76. Kita taksirkan satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama bilangan 33 kita taksirkan ke bawah ya. Kita taksirkan ke bawah berarti bilangan yang belakang langsung kita hilangkan. Berarti yang bilangan yang kita dapat adalah 30. Sedangkan 76 kita taksirkan juga ke bawah menjadi 70. Hasilnya 30 ditambah 70 sama dengan 100. Untuk contoh yang kedua ada bilangan 211 kita kurangi 98. Taksirannya 211 kita taksirkan ke bawah menjadi 200. Sedangkan 98 kita taksirkan ke bawah menjadi 90 sama dengan 110. Contoh yang ketiga ada bilangan 26 kita kalikan dengan bilangan 18. Kita taksirkan satu persatu. 26 kita taksirkan menjadi 20. Sedangkan 18 kita taksirkan menjadi 10 karena taksiran ke bawah. 20 dikali 10 sama dengan 200. Contoh yang terakhir ada bilangan 61 dibagi 28. 61 kita taksirkan ke bawah menjadi bilangan 60. Sedangkan bilangan 28 kita taksirkan juga ke bawah menjadi bilangan 20. 60 dibagi 20 sama dengan 3. Kita lanjut ke taksiran untuk bilangan cacah yang terakhir adalah taksiran yang terbaik. Taksiran ini adalah taksiran yang biasanya dipakai. Di sini harus kita ingat, ada dua yang harus kita ingat. Yang pertama, jika angka kurang dari 5, yaitu angka 4, 3, 2, dan 1, kita hilangkan. Sedangkan jika angkanya sama dengan atau lebih dari 5, yaitu bilangan 5, 6, 7, 8, 9, maka kita bulatkan ke atas 1. Tergantung itu nanti satuan, puluhan, atau ratusan. Kita akan bulatkan ke atas. Kita langsung ke contoh saja. Yang pertama ada bilangan 58 ditambah 137. Bilangan yang pertama 58 kita taksirkan yang terbaik karena 58 bilangan yang paling belakang adalah 8, maka bilangan 8 itu sama atau lebih dari 5 kita bulatkan ya. Bilangan 8 itu kita berarti bulatkan ke atas menjadi 60. Sedangkan bilangan 137 yang kita pegang adalah angka 37. 3 itu berarti di bawah 5 ya. Yang termasuk tadi 4, 3, 2, 1. Berarti kita hilangkan
Dengan kata lain, bilangan 137 kita taksirkan menjadi 100. Baik, berarti 60 ditambah 100 sama dengan 160. Contoh yang kedua, ada bilangan 65 dikurangi 27. Kita taksirkan satu-satu. Bilangan 65, 5 belakangnya 5. Berarti 5 itu kita bulatkan ke atas menjadi bilangan 70. Taksirannya menjadi bilangan 70. Sedangkan bilangan 27 juga karena belakangnya itu 7, kita taksirkan ke atas atau taksiran terbaiknya itu kita bulatkan ke atas menjadi bilangan 30. Dengan kata lain, 70 dikurangi 30 sama dengan 40. Kita beralih ke soal perkalian. 21 dikali 13. 21 ini taksiran terbaiknya menjadi 20, sedangkan 13 taksiran terbaiknya adalah 10. Dengan kata lain, 20 kali 10 sama dengan 200. Contoh yang terakhir ada bilangan 38 dibagi 17. 38 kita taksirkan yang terbaik menjadi bilangan 40, sedangkan 17 kita taksirkan dengan taksiran yang terbaik menjadi 20. Dengan kata lain, 40 dibagi 20 sama dengan 2. Itu tadi taksiran untuk bilangan cacah. Kita lanjut ke taksiran untuk pecahan. Ya, pecahan seperti yang kemarin, pecahan itu adalah bilangan yang terdiri dari A per B. A itu pembilang, B itu penyebut. Ya, untuk ini kuncinya ada 2. Sama juga kuncinya ada 2. Yang pertama, apabila pecahan tersebut nilainya mendekati 0, berarti kita bisa taksirkan menjadi 0. Ya, dan apabila pecahan tersebut mendekati 1, berarti kita taksirkan dengan bilangan 1. Contoh yang pertama, ada pecahan 1/4 ditambah 3/5 atau 1/4 ditambah 3/5. Kita taksirkan satu-satu terlebih dahulu. Pecahan yang pertama 1/4, karena nilainya itu mendekati 0, jadi kita taksirkan 0. Sedangkan untuk pecahan 3/5, karena nilainya mendekati 1, maka kita taksirkan 1. Dengan kata lain, taksirannya adalah 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kita ke contoh yang kedua. Ada bilangan 1/3/4 dikurangi bilangan 2/7. Ya. Untuk 1/3/4, satunya tetap bilangan cacah biasa. Kita lihat pecahannya 3/4. 3/4 itu karena mendekati 1 ya. Berarti 1 ditambah 1 taksirannya 1, 3/4 taksirannya adalah 2. Sedangkan tadi pecahan yang kedua 2/7 ini karena lebih mendekati 0, kita taksirkan menjadi bilangan 0. Dengan kata lain, taksirannya adalah 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Itu untuk taksiran pecahan. Ya, untuk yang ketiga taksiran untuk desimal. Desimal itu yang mana ya? Desimal itu yang bilangannya ada koma-komanya itu. Ya, untuk yang pertama kita langsung saja ya. Untuk desimal kata kuncinya juga 2. Jika yang pertama ya, jika di belakang koma adalah bilangan yang di bawah 5, dengan kata lain 4, 3, 2, dan 1 kita hilangkan. Sedangkan untuk kata kunci yang kedua, apabila di belakang koma itu ada bilangan 5, 6, 7, 8, 9, kita bulatkan seperti biasa. Langsung saja ke contohnya ya. Yang pertama ada bilangan 4,1 ditambah 2,1.
Baik, bilangan 4,1 bisa kita taksirkan menjadi 4. Kenapa? Karena di belakang koma bilangannya hanya 1. 1 ini kita lebur atau kita hilangkan menjadi 4 ya taksirannya. Sedangkan bilangan 2,1 kita juga bisa taksirkan menjadi 2. Kenapa? Sama, karena di belakang koma tadi bilangannya 1, angkanya 1 kita hilangkan. Dengan kata lain taksirannya adalah 4 ditambah 2 sama dengan 6. Untuk soal yang selanjutnya ada bilangan 3,7 dikurangi 1,6. Kita taksirkan satu-satu. 3,7 kita taksirkan menjadi berapa? Iya, 4. Kenapa 4? Karena di belakang koma bilangannya angkanya 7. 7 itu harus kita lebur atau kita bulatkan ke atas menjadi 4. Untuk bilangan yang kedua ada bilangan 1,6 sama untuk kita taksirkan menjadi 2. Kenapa? Karena di belakang koma bilangannya 6. Jadi kita taksirkan menjadi 2. Dengan kata lain taksirannya adalah 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Itu yang untuk taksiran desimal ya. Kita lanjut yang terakhir untuk taksiran persen. Apa itu persen? Persen itu per 100 yang dilambangkan sebagai berikut. Ya, ada lambangnya persen. Anak-anak masih ingat kan lambangnya persen? Ya, kita juga sama. Di persen ini kita punya 2 kunci yang sama. Apabila bilangannya di bawah 5, yaitu bilangan 4, 3, 2, dan 1 kita hilangkan. Apabila bilangannya 5 ke atas, 5, 6, 7, 8, 9 kita bulatkan. Oke, langsung saja untuk contoh yang pertama ada bilangan, ada soal seperti ini. 97% dari 23. Mari kita taksirkan satu-satu. 97% bisa kita taksirkan menjadi berapa? Benar, 100. Kenapa 100? 97. 7 bisa kita bulatkan ke atas menjadi 100 ya. Karena tadi 97 kita bulatkan menjadi 100. 100% dari 23. 23 ini juga bisa kita taksirkan. Terbaik, taksiran terbaik dari 23 berapa ayo? Iya betul, taksiran yang terbaik dari 23 adalah 20. Dengan kata lain 100% dari 20. Berapa 100% dari 20? Sama dengan 20. Contoh yang kedua ada soal seperti ini. 51% dari 793. Ya, kita taksirkan satu-satu. 51% taksirannya bagaimana? 50%. Kenapa? Karena 1 itu di bawah angka 5, di bawah bilangan 5 kita hilangkan, kita hapus menjadi 50%. Sedangkan bilangan 793 kita bisa taksirkan terbaik, yaitu menjadi 800. Dengan kata lain taksirannya adalah 50% dari 800 sama dengan 400. Ya, sekian ya. Itu tadi penjelasan tentang taksiran. Semoga dapat membantu anak-anak dalam belajar. Sekian dari Bu Anin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.